Sejauh yang aku lihat di peak penggilingan ini, permintaan itu tidak begitu deras kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi hanya 1-2 dari pemerintahan yang masuk. Untuk dari pihak swasta, pabrik-pabrik ya, itu sudah jarang juga memesan seragam. Ya sampai 30% lah turunnya, 30-40%. Ya sayuran biasanya sekilo, setengah-setengah gitu. Untuk harapannya gimana ya biar jangan, gimana ini harga mahal semua ya. Udah kayak gini, bahan-bahannya mahal semua, gimana biar jangan, ya minta diturunin lah harganya gitu. Iya. Justru itu saya sama sekali nggak dapat. Baik bansosnya, BST-nya, apapun nggak dapat saya. BLT. Habis itu yang UMKM yang 2.400.000 itu juga saya nggak dapat. Ya gini, yang dilihat nih, nggak ada yang masuk. Kadang sehari kosong, sehari ada gitu. Online juga saingannya berat, itu kan harganya dia jauh banget sama kita, iya. Kayak kita retail gini, mau masang anak tuh di online, susah, harganya itu di bawah banget. Sebelum ditanggapi Pak Anung, Dr. Tirta ada lagi tidak masukan selain tadi ada sensus UMKM yang semestinya bisa nantinya ke depan ini by name by address untuk bantuan-bantuan ataupun pengaturan kebijakan. Ada lagi Dr. Tirta yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sendiri sih melihat perkembangannya. Jadi yang pertama UMKM itu kan sebenarnya butuh diemong ya. Saya sendiri kan sekarang membantu Disperindex sebagai brand ambassador. Jadi Disperindex Sleman pun saya bantu Disperindak, bantu Dinkes juga, itu ada program memilih lokal hero. Jadi sebenarnya seperti ini, pemerintah kan suka banget yang menggunakan nama influencer dan KOL. KOL itu adalah Key Opinion Leader ya. Dan berbagai brand di Indonesia pun sudah memakai KOL. Saran saya adalah pemerintah juga mulai menggunakan tokoh lokal hero. Lokal hero itu maksud saya contoh di bagian Aceh, dia akan mencari, dikasihlah 10 anak muda tokoh lokal hero yang bertugas memperkenalkan brand-brand lokal atau UMKM yang ada di situ. Itu sebenarnya yang paling efektif. Jadi lokal hero mengenalkan juga, kan ada digital sosial media, jadi mengenalkan juga karya-karya brand lokal atau UMKM sekitarnya untuk lebih dikenalkan nasional. Itu yang pertama. Jadi memilih tokoh lokal hero sebagai brand ambassador karya UMKM kota dan kabupatennya. Jadi diemong anak muda ini, jangan anak muda ini tuh sekarang terlalu Jakarta sentris ya. Jadi rata-rata brandnya dinaikin tuh brand-brand lokal Jakarta dan brand lokal Bandung. Sehingga terjadi stigma bahwa Bandung tuh kota produsen, sementara kota lain kota konsumen. Terus yang kedua adalah saya menyoroti, saya kemarin mengkritik salah satu tragedi seller ya. Jadi di beberapa e-commerce yang kita tahu yang namanya ada cross transactional border. Jadi ini poin nomor 2, yaitu seller-seller internasional itu mulai menjual bebas barangnya secara eceran ke Indonesia. Dan sebenarnya Indonesia juga bisa menjual barangnya ke luar negeri. Tetapi ada yang satu perlu digarisbawahi bahwa pasar UMKM Indonesia itu rata-rata sellernya belum siap secara struktural dan fondasi untuk menguasai pasar nasional. Jadi ketika menjual internasional kita pun kalah. Ini banyak yang teman-teman nggak tahu ya. Jadi nggak kan gampang, brand lokal harus ke internasional, nggak segampang itu. Contoh, kita tuh untuk baju aja, benang masih impor, ya benang masih impor, terus kain katunnya juga masih impor rata-rata. Nah ternyata selama pandemi ini ada terjadi kenaikan bahan baku mbak, sehingga brand lokal kita yang tergantung banget sama luar itu naik harganya. Tapi ada juga seller dari luar negeri yang menjual barang jadi secara murah mbak. Kalau ada yang bilang ini bohong dan bilang ya itu kan persaingan bisnis. Loh saya lihat sendiri loh mbak, teman saya itu produsen UMKM rumahan di Cikupa. Ini bapak-bapak pasti tahu, ada industri Cikupa, ada industri Cibaduyut, ada industri sepatu di Jember, ada di Sidoarjo, ada di Pekalongan, ada di Semarang. Itu apa mati karena saya di itu 11 tahun. Nah mereka ini warung rumahan mbak, dan mereka ini mengeluhkan ternyata mereka ini kesaut sama white label industri yang menjual sepatu eceran dari luar mbak. Bayangin sepasang sepatu itu dijual dari Shenzhen, dari Cina, itu eceran 100.000 loh mbak, sama ongkir free sampai rumah. Sementara saya ngirim ke Balikpapan aja 55.000 Mbak. Jadi akhirnya banyak customer kita memilih beli sepatu dari luar. Yang itu white label ini. Nah kalau misalkan seller-seller luar negeri ini tidak dibuat regulasi, kalau beli grosiran oke lah, nggak masalah kalau grosiran. Karena itu kan namanya rantai produksi. Tapi kalau diizinkan menjual eceran dengan free ongkir Mbak, ini otomatis end customer akan membeli langsung dari luar negeri. Dan ini mematikan UMKM. Kalau ada yang bilang, ya ini kan tergantung persaingan bisnis, brand lokal harus menekan harga. Loh,
kalau UMKM menekan harga, sesuai kata Bapak tadi, bahwa banyak UMKM itu mainnya belum bisa kuantiti banyak. Kok bisa sih brand-brand dari China dan brand-brand dari Singapura Malaysia bisa murah? Karena mereka mainnya MOQ besar. Sementara kuantiti kita itu kan sedikit, semakin dikit barangnya semakin mahal harganya. Kalau luar negeri semakin banyak semakin murah. Jadi saya berharap banget UMKM di sini dibuatlah regulasi untuk cross transactional border, terutama seller eceran. Paling enggak yang eceran-eceran ini dihalang-halangi, sehingga ya kalau enggak bahan baku kita mahal, Mbak. Ini saksi hidup ya, karena teman saya bilang beli benang aja mahal, beli katun mahal. Kalau kayak gini kita terpekik banget yang UMKM, apalagi nggak semua UMKM tuh kayak pabrik di Sidoarjo. Kalau pabrik garmen, contoh di jalanan Cilenyi, itu gede-gede Pak, mainnya udah jutaan piece. Tapi kalau pabrik-pabrik kayak di daerah Majalaya, Majalaya kan UMKM semua, susah. Apalagi pabrik-pabrik di daerah Cikupa atau di daerah Garut, itu susah banget Mbak. Itu poin nomor 2. Masukan terakhir adalah sudah diapresiasi oleh Pak Teten, dan saya sudah berkali-kali apresiasi Pak Teten dari bulan Oktober. Karena kita nggak bisa membantu semua orang, tapi at least Pak Teten di sini, saya tanya sendiri, diberikan kemudahan untuk KUR. Bisa dikonfirm ya, kalau ada staf Kemenko UMKM, saya pun pernah Zoom dengan staf teman-teman Kemenkop UMKM itu berkali-kali, 6 kali kalau nggak salah, dan ini diamini juga bahwa ada kemudahan untuk KUR dengan jaminan. Tapi ya ini, ternyata problemnya adalah kurangnya brand ambassador di daerah, sehingga masyarakat di daerah itu kurang ngerti caranya gimana sih ngajuin KUR. Jadi 3 poin ini sih Mbak, kalau ini sudah dimaksimalkan, ekosistem akan semakin rapi. Jadi kita sih apresiasi kerja Pak Teten ya. Insya Allah Maret setelah event-event terjadi, mungkin semua akan membaik Mbak. Kita jeda dulu, usai jeda nanti Pak Anung akan menjawab secara singkat, padat, dan jelas. Tetaplah bersama kami. Siap. Pak Anung masih jawab secara singkat, padat, jelas. Silakan Pak Anung responnya. Iya, selamat malam. Jadi mengenai lokal heroes tadi kita memang sependapat, kita juga sedang menjalankan Pak Tirta, jadi kita juga melakukan, nanti kita akan perluas untuk yang daerah-daerah. Kemudian mengenai kebijakan transborder ini ya, transaction ini, kita sedang diskusikan secara intensif dengan teman-teman di Kementerian Perdagangan dan juga dengan KPPU gitu ya, untuk melihat mencari jalan yang paling baik dan sesuai dengan peraturan perundangan. Dan kita juga itu yang terkait dengan kebijakan transborder tadi. Kemudian terkait dengan ini kebijakan tadi yang juga sudah disinggung mengenai single data gitu ya, kita akan memang sudah dalam rencana kita untuk melakukan pendataan secara sistematis gitu ya, data tunggal UMKM ini sangat diperlukan. Terus kami juga sudah melakukan, sekarang ini akan segera melakukan menyiapkan rencana strategis tadi, blueprint untuk pengembangan UMKM secara menyeluruh yang dimulai dari data dan kemudian kemudian market. Kita akan mengembangkan UMKM itu basisnya market, pembinaan dan sebagainya, pendampingan secara profesional itu, dan kita sudah memulai sekarang ada sekolah universitas untuk pembinaan UMKM dan seterusnya. Baik. Sepertinya sudah ada konsep yang jelas dan mudah-mudahan nanti terimplementasi dan tersosialisasi dengan baik. Terima kasih Pak Anung, terima kasih Dr. Tirta, terima kasih Mas Faisal, terima kasih Bang Sarman. Ini Bang Sarman mau ngomong soal wamen, tapi nanti saja di episode selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini, saya Brigita Manuara, selamat malam, sampai jumpa.